Yohanes 12 ayat 37 sampai 50 kita membaca bertanggapan saya lebih dulu. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Inilah alasan mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegelkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan digusur. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bukan percaya. Silakan saudara, 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Siapa yang telah melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang akan kukatakan, menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara semua, kita sampai kepada akhir daripada pasal 12 ini. Kita semua sama-sama dibawa untuk merenungkan tentang Tuhan Yesus. Bagian ini mencatat khotbah dia yang terakhir kepada publik. Karena ayat 13 dan selanjutnya itu fokus kepada murid-murid sebelum dia naik ke atas kayu salib. Ini khotbah dia yang terakhir di bumi ini, dicatat oleh Yohanes. Sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia terus fokusnya apa saudara? Mendorong orang-orang. Menawarkan Injil itu. Percayalah kepadaku. Aku adalah terang. Selama terang itu masih ada bersamamu, percayalah kepada terang itu. Saudara-saudara, dengar tidak suara ini? Aku adalah terang dunia. Selama terang itu masih ada, percayalah kepadaku. Tapi saudara, respon semua orang Yahudi di situ dengar khotbah yang terakhir ini, apa saudara? Tidak percaya. Itu yang kita baca ayat 37. Itu yang dicatat di ayat 37 oleh Yohanes. Respon orang-orang Yahudi sudah dengar Yesus khotbah, ngajar segala macam saudara. Begini bunyinya. Mereka tidak percaya kepadanya. Itu saudara fakta yang mengejutkan ya, tetapi real, nyata. Ya seperti itu saudara yang dicatat oleh kitab suci. Bangsa Israel tidak mau menerima Yesus. Itu faktanya saudara. Dan bahkan sampai punya keinginan membunuh dia. Saudara-saudara, padahal firman Tuhan berkata karena mereka tidak percaya itu kepada Yesus. Itu sebabnya dosa mereka itu tidak bisa diampuni, saudara. Jadi ini bicara apa? Ini bicara dosa ketidakpercayaan itu. Saudara, kita harus waspada. Semua dosa apapun bisa diampuni. Kecuali satu, dosa ketidakpercayaan. Unbelief, itu tidak ada ampunnya. Itu yang dikatakan kamu sudah menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampunnya. Saudara-saudara. Terus menerus mengabaikan ketukan di hati kita.
keraskan hati, tidak mau mendengar ketukan hati daripada Tuhan. Saudara-saudara, ketidakpercayaan. Kenapa? Kok mereka bisa seperti itu, saudara? Padahal orang-orang Yahudi itu adalah umat Allah yang begitu spesial, dipilih oleh Allah secara khusus, menjadi bangsa yang istimewa. Mereka diberi Taurat, saudara. Janji-janji yang besar kepada Abraham. Iya kan? Dan di antaranya, saudara, adalah janji yang berkat-berkat kepada bangsa Israel itu. Yaitu salah satunya yang terbesar, saudara. Janji tentang Mesias. Juru selamat mereka. Dan selama berabad-abad mereka telah menanti kedatangannya, saudara. Tapi ketika akhirnya Mesias itu datang, mereka bukan menyambut dia, menolak dia. Bukan karena saudara Tuhan Yesus menyembunyikan apa yang dia kerjakan atau ajarkan. Tidak. Yohanes mengatakan bahwa dia telah melakukan. Saudara baca di ayat 37. Dia telah melakukan banyak mujizat itu di depan mata murid-muridnya. Jauh lebih banyak. Saudara. Dan Yohanes mencatat itu. Bagaimana Tuhan Yesus itu membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mentahirkan orang kusta, saudara, membangkitkan orang mati, mengendalikan angin, mengusir setan. Daftarnya terus berlanjut, saudara. Itu semua dikerjakan di publik. Banyak keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, saudara. Sampai Yohanes mencatat di akhir daripada Injil dia. Kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka dunia ini tidak bisa memuat semua kitab yang ditulis itu. Tapi saudara, meski Yesus sudah berbuat mujizat begitu banyaknya, tetap mereka tidak percaya kepadanya. Ini yang membuktikan kekerasan hati mereka itu luar biasa, saudara. Kok bisa seperti itu? Dengan sudah banyaknya bukti-bukti yang begitu meyakinkan, saudara. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi tetap tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka? Saudara kalau tanya sekarang, ya begitu banyaknya orang Israel, no, dia cuma pura-pura aja jadi Tuhan. Iya kan, Yesus itu orang biasa yang pura-pura ngaku jadi Tuhan, begitu. Yohanes menjelaskan jawabannya kepada kita, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Ayat 38-40. Supaya digenapi firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Waduh, saudara. Jadi Yohanes kasih tahu, kok bisa seperti itu? Jangan bimbang gitu maksudnya ya, kita orang Kristen itu. Tuhan tetap pegang kendali. Supaya apa? Digenapi firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes jelasin dua hal, saudara. Pertama, dengan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan orang Yahudi itu telah dinubuatkan. Itu. Jangan pikir Tuhan tidak tahu mereka akan menjadi seperti itu. Tuh, saudara, Tuhan kita itu besarnya, luar biasa agungnya. Dan kedua, saudara, itu justru adalah hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Bahwa dituliskan di ayat 40, Tuhan telah membutakan mereka. Membutakan mata dan mengeraskan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik. Saudara, ini sepertinya kok kontradiksi. Bukan kontradiksi, saudara-saudara. Yohanes mengajarkan bahwa meskipun itu sudah dinubuatkan seperti itu, tapi tetap orang-orang Yahudi itu harus bertanggung jawab atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, mereka tidak boleh menyalahkan Tuhan. Oh, kamu yang bikin hati saya keras. Kamu yang telah tutup mata saya. No, saudara. Mereka tidak boleh menyalahkan Tuhan untuk respon mereka menolak Yesus. Mereka harus bertanggung jawab. Sudah jelas dikatakan di ayat 37. Yesus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat di depan mata mereka. Tapi mereka tidak mau percaya. Saudara, jangan lupa di dalam kitab suci, di dalam ayat-ayat lain banyak mengatakan bahwa Tuhan itu ingin apa, saudara? Semua orang diampuni, semua orang bertobat, kembali kepada Tuhan supaya mereka boleh diselamatkan. Itu keinginan hati Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Itu masalahnya, saudara. Berkali-kali Tuhan menawarkan keselamatan. Sampai dalam khotbahnya terakhir, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, akulah terang dunia. No.
Jadi Tuhan menawarkan keselamatan, saudara percayalah kepada Dia sebagai Mesias. Mereka tidak mau. Itu hatinya keras luar biasa. Dan saudara, Tuhan membiarkan mereka di dalam kondisinya itu. Itu yang mengerikan, saudara. Jadi artinya, saudara, Tuhan menutup mata, Tuhan, saudara-saudara, seolah-olah mengeraskan hati mereka. Itu artinya apa? Tuhan membiarkan mereka di dalam kondisi mereka yang asli. Saudara-saudara. Jadi ayat-ayat ini bukan maksudnya Tuhan yang bikin mereka tidak percaya. Tapi itu dituliskan supaya kita jangan kaget, saudara, atas ketidakpercayaan mereka. Ya, sampai Tuhan menubuatkan hal itu bahkan sebelum itu terjadi, saudara. Supaya kita tahu Tuhan itu pegang kendali. Jadi apa yang terjadi kepada mereka itu pengerasan hati, saudara. Itu kebutaan mereka, itu kesalahan mereka sendiri. Itu yang mau ditampilkan di sini. Mereka telah menolak kebenaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan mereka telah memilih kejahatan daripada kebaikan. Jadi apa yang diperbuat Tuhan selalu adil, saudara. Tuhan membiarkan mereka menjadi apa yang telah mereka pilih sendiri. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, betapa pentingnya respon kita kepada firman Tuhan. Orang-orang banyak di situ tidak tahu itu khotbah terakhir. Kalau tahu, saya tidak tahu juga apa respon mereka. Ya mungkin, saya harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih serius. Saudara, ketika mendengar firman Tuhan, baik di dalam khotbah, baik di dalam televisi, ataupun YouTube, segala macam, anggaplah itu terakhir kali. Saudara, jangan pikir waktu itu masih panjang, hidup ini masih panjang, santai-santai saja. Aku cari semua hasrat, keinginan jiwa, hawa nafsuku. No, saudara. Selalu di dalam satu kesadaran, ini terakhir kali saya mendengar firman ini. Apa respon saya? Saudara, itu khotbah terakhir ini. Kalau saja mereka tahu, saudara. Sudah berkali-kali mungkin kita mendengar teguran Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita bisa menolaknya, saudara. Dengan berbagai alasan, merasionalisasikan firman Tuhan. Saudara, intinya cuma satu, kita mengeraskan hati kita. Itu aja. Itu bukan perkara sepele, saudara, mengeraskan hati itu. Saudara, waktu baca Alkitab, waktu doa, saudara, di situ tuh Tuhan bicara dan ingin mendengar. Dia membuka telinganya waktu kita doa. Di situ kita harus, saudara-saudara, berdoa kepada Dia. Supaya kita senantiasa sadar bahwa kita sedang duduk diam itu di hadapan siapa, saudara. Itu bukan perkara ringan. Dia menuntut respon kita. Makin banyak tahu, makin banyak dia dituntut. Aduh, ini sangat, saudara, paradoks sekali. Ya, di dalam hal seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan menuntut kita terus bertumbuh. Makin kenal Dia. Tetapi makin kenal kamu dituntut, makin cinta Dia. Saudara-saudara, setiap minggu saudara duduk di gereja, itu bukan kebetulan. Itu anugerah Tuhan yang membawa saudara ke gereja. Ya saudara, untuk duduk mendengar khotbah yang disampaikan. Dan itu adalah hal yang serius. Saudara, yang harus diresponi dengan serius juga. Karena itu terakhir. Saudara, orang-orang Yahudi memilih untuk tetap mengeraskan hati mereka. Menutup telinga dan hati mereka. Mereka tidak mau taat. Mereka memilih menolak Yesus. Dan sebagai konsekuensinya, Tuhan membiarkan mereka pada kondisi mereka yang sebenarnya. Aduh Tuhan, jangan sampai terjadi kepada kami. Tolong Tuhan, lebih baik pukul saya. Kalau pukulan itu cintanya, berkali-kali dalam Alkitab aku mengganjar, menghajar anak yang dikasihiku. Saudara, daripada Tuhan sudah diam dan pergi. Membiarkan kita di dalam kekerasan hati kita, itu yang bahaya. Bahaya, saudara. Di dalam bahasa Paulus Roma 1, Tuhan membiarkan itu apa, saudara? Allah menyerahkan mereka. Berkali-kali, saudara, Allah menyerahkan mereka di dalam keinginan hatinya kepada kecemaran. Karena apa, saudara? Bukan karena kesalahan Tuhan. Tetapi Roma 1 ayat 19. Mereka menindas kebenaran dengan kelaliman.
Dan Tuhan biarin itu. Karena mereka menolak wahyu umum yang diberikan kepada mereka. Mereka malah mengabdikan diri kepada berhala. Menyembah makhluk yang fana. Bukan kepada penciptanya, saudara. Paulus menjelaskan bagaimana mereka mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip manusia. Saudara. Dengan burung-burung. Binatang-binatang berkaki 4. Binatang melata. Dan menganggap mereka sebagai Tuhan. Saudara-saudara. Dan layak mendapat sembah mereka. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, Allah menyerahkan mereka. Ini dikatakan 3 kali. Sangat serius, saudara. Kita harus ingat pelajaran ini. Allah menyerahkan mereka sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka sendiri. Firman Tuhan menuliskan yang pertama, saudara. Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran. Silakan terus berbuat dosa. Saudara, sampai satu hari binasa di dalam dosamu. Kedua, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Silakan sampai kamu binasa di dalam dosamu. Ketiga, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang jahat. Saudara-saudara, jangan sampai Allah menyerahkan kita kepada pikiran seperti ini. Oh Tuhan, tolong. Justru singkirkan pikiran seperti ini. Silakan Tuhan membawa kita kepada pikiran Kristus. Justru di dalam bagian Yohanes ini Allah membutakan mata orang-orang banyak itu, saudara, dan mengeraskan hati mereka. Itu bahasanya sama. Allah menyerahkan mereka, saudara, kepada keinginan mereka sendiri, memang seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa melihat dan merasakan serta bertobat. Itu konsekuensi tragis, saudara. Tapi semua ini akibat dosa mereka sendiri. Dan itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Itu penghiburan buat kita loh, saudara. Jangan pikir kita tuh harus kaget membaca seperti itu. No, itu sudah dinubuatkan. Tuhan sudah tahu. Ribuan tahun sebelum itu terjadi. Tuhan sudah tahu semua, saudara. Itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Ini yang harus kita pelajari juga di dalam bagian ini, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Itu sebabnya kita harus melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dari tahta Tuhan yang berdaulat itu. Dia tidak pernah salah, saudara, di dalam rencana dia. Dia bisa membuat hal yang baik melalui kejahatan manusia. Melalui ketidakpercayaan Israel. Kekerasan hati mereka sampai mereka mau membunuh Yesus. Tapi justru karena Yesus Kristus mati disalibkan. Maka keselamatan itu justru tiba kepada dunia. Luar biasa, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh orang-orang jahat. Saudara, kita orang Kristen itu orang paling bahagia sebetulnya. Puji Tuhan, saudara. Karena kita punya Allah, itu Allah yang berdaulat. Semua yang terjadi di dalam dunia ini di bawah kendali Dia. Semua kejahatan manusia, saudara, perlawanan manusia pada akhirnya selalu berhasil mencapai tujuan Tuhan sendiri yang baik. Firman Tuhan mengajarkan prinsip yang sama, saudara. Kita ingat di dalam kehidupan Yusuf. Saudara ingat Yusuf? Bagaimana dia diperlakukan oleh kakak-kakaknya. Sampai dijual, saudara, bagaimana pahitnya hati. Ya, sampai mau dibunuh dan sebagainya. Tetapi kalimat akhir dia kepada saudara-saudaranya itu, saudara, yang berbuat jahat kepada dia, itu ditulis di Kejadian 50. Bunyinya begini. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah, saudara, itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu jangan dilihat mata kita. Tetapi Allah kita melihat di dalam tahta Dia, saudara. Telah merencanakannya demi kebaikan. Untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup banyak orang. Terpujilah Tuhan, saudara. Itu sama terjadi di sini. Israel telah merencanakan yang jahat. Mereka menolak Kristus, saudara. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan membunuh Dia. Dan di dalam kedaulatan Tuhan keselamatan boleh tiba kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara, dosa Israel itu sangat besar loh. Dan mereka bertanggung jawab atas respon mereka terhadap semua wahyu
yang diberikan Tuhan Yesus. Tapi mereka menolaknya. Dan Tuhan memakai ketidakpercayaan itu mewujudkan tujuan kebaikan Dia, yaitu mewujudkan satu keselamatan bagi banyak orang. Intinya saudara pelajarannya, Tuhan itu berdaulat. Kita bisa merenungkan saudara kedaulatan Tuhan itu di dalam hidup kita masing-masing. Ini penting sekali saudara, kedaulatan Tuhan ini. Karena manusia itu saudara, makin hari makin berpusat kepada diri. Ketika mereka sudah berpusat kepada diri, semua untuk keuntungan diri, menjadi individualis, menjadi egois saudara-saudara. Lalu mereka menurunkan kuasa Tuhan. Di mana diturunkannya? Di dalam pikiran mereka sendiri. Saudara, diturunkan kuasa Tuhan. Manusia jadinya lebih bergantung kepada materi daripada kepada Tuhan. Materi kan kelihatan, saudara. Tuhan tidak kelihatan. Memuaskan telinga dengan dongeng. Itu kan firman Tuhan begitu. Makin dekat akhir zaman, manusia lebih suka dengar dongeng daripada firman Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, maksudnya saudara cerita-cerita seperti alien, saudara. Ya kan? UFO, ya seperti makhluk-makhluk luar angkasa, setan-setan, saudara, itu lebih laku daripada cerita Yesus. Saudara jangan, ini ya, doktrin kedaulatan Allah itu saudara justru mengembalikan kita. Kamu harus lihat kebesaran Tuhan itu. Jangan pikir semua yang terjadi di dunia ini Tuhan tidak tahu atau dia sendiri kaget. No, Tuhan tidak pernah kaget, saudara. Jadi, saudara-saudara, doktrin kedaulatan Tuhan ini mengajar kita melihat kebesaran Dia dan melihat keterbatasan diri. Jadi mengembalikan fokus itu kepada Tuhan. Let God be God, Martin Luther bilang. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Jangan kamu turunkan jadi manusia. Di dalam pikiranmu tadi, saudara. Jadi dia memang maha kuasa, itu yang dicatat di dalam Kejadian dari awal saudara. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Supaya kita tahu bahwa dia itu memang maha besar, maha kuasa, maha agung, mulia. Saudara-saudara, dia maha tahu. Itu fungsinya. Dan terus ribuan ayat ditulis supaya pikiran kita tuh tahu besarnya Tuhan. Engkau berdaulat, tidak mungkin salah di dalam rencanamu. Saudara-saudara coba pikir, kita tidak ada yang tahu kok kenapa bisa jadi seperti ini kita ini sekarang. Saudara, coba renungkan sebentar. Ada nggak saudara yang merencanakan jadi seperti sekarang nih sekarang? Kebanyakan kan tidak, saudara. Tidak ada yang kita merencanakan, oh saya mau jadi pendeta. Nggak ada, saudara. Tidak ada yang merencanakan jadi seperti sekarang. Itu Tuhan yang rencana. Supaya kita itu bisa menundukkan diri. Engkau yang berdaulat Tuhan. Ini bukan keinginan saya. Tapi engkau yang panggil saya. Kan gitu saudara. Dan aku harus menyangkal diriku. Memikul salibku untuk menjalankan panggilanmu. Karena engkau memiliki kehendak yang luar biasa. Allah yang berdaulat itu. Kita tidak pernah merencanakan saudara untuk menjadi seperti sekarang ini. Karena kita anak-anak Tuhan, Tuhan yang merencanakannya. Tetapi kita tahu satu hal saudara. Tuhan selalu memegang kendali. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, pasti semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Saudara. Makanya di dalam hidup orang Kristen selalu ada alasan saudara untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada habisnya saudara. Iman yang kita punya itu menimbulkan pengharapan. Tapi selalu pengharapan itu Tuhan benerin saudara dalam kitab suci. Bukan pengharapan egoistik. Bukan. Tapi pengharapan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kembali lagi sangkal diri pikul salib. Saudara-saudara. Iman kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Anugerahnya terus diberikan. Kita bertumbuh makin kenal kehendak Dia, saudara. Karena Tuhan berdaulat. Dia mengetahui segalanya. Jikalau Tuhan tidak berdaulat, saudara, tidak ada gunanya kita doa sama Dia. Kenapa saudara tidak ada gunanya? Karena Tuhan sendiri berarti butuh pertolongan kita.
Kita harus kasih tahu dia, saudara-saudara, bahwa kita mau melakukan ini, itu, saudara-saudara. Karena dia tidak tahu. Dia, saudara-saudara, kita pikir kalau dia tidak berdaulat itu, ya dia tergantung kepada kita, saudara. Dia tidak bisa memegang kendali. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, kita justru, saudara, mempunyai ketenangan di dalam jiwa kita. Keamanan, saudara. Bisa memandang dia dengan penuh keyakinan. Kenapa ada lagu-lagu seperti pandanglah pada Yesus, saudara? Itu karena kita tahu Allah itu berdaulat. Kita bisa memberikan hidup kita kepada dia. Harapan kita satu-satunya. Pandanglah pada Yesus. Semua jiwa yang gundah gulana itu, pandang dia. Dia tahu merencanakan yang terbaik bagi kita. Dan kita merasa aman, saudara. Karena segala sesuatu itu hanya bisa terjadi kalau memang Tuhan sudah menentukannya seperti itu. Luar biasa, saudara, Tuhan kita. Ayat 41. Yohanes mengatakan sesuatu yang penting mengenai penglihatan Yesaya di pasal 6, saudara. Di ayat 41 itu dia menulis begini. Dia telah melihat kemuliaannya. Siapa dia, saudara? Yesaya. Dia telah melihat kemuliaannya dan bicara tentang dia. Siapa ini, saudara? Artinya Yesaya telah melihat kemuliaan Kristus itu. Kapan, saudara? Waktu dia berada di bait suci itu. Pada tahun matinya Raja Uzia. Nah, ini sekalian mengajarkan bahwa Allah itu benar-benar berdaulat, saudara. Kita tidak usah khawatir dengan keadaan sekeliling. Dijelaskan seperti itu. Ia telah melihat kemuliaannya itu. Jadi pada waktu zaman pemerintahan Raja Uzia, saudara-saudara. Itu Uzia itu kan salah satu raja Yehuda yang terbesar. Dia raja yang baik, saudara. Orangnya saleh. Ya, jadi dia memimpin itu di pemerintahannya panjang. Dan masa pemerintahannya itu baik, saudara. Membuat bangsa menjadi kuat. Itu sebabnya setelah kematian dia, saudara, bangsa itu berada dalam krisis. Masa depan menjadi tidak menentu. Nah, waktu itulah Yesaya berada di bait suci dan dia melihat Kristus duduk di atas tahta yang menjulang tinggi, yang begitu mulia katanya. Dikelilingi para serafim di atasnya yang berseru bersaut-sautan. Apa katanya, saudara? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Lalu bait suci itu penuh dengan asap dan fondasinya bergoyang karena suara puji-pujian malaikat-malaikat itu. Aduh, saudara, ini kebesaran Tuhan yang berdaulat itu. Tuhan mau menyatakan dirinya. Akulah Allah yang berdaulat. Akulah yang memegang kendali. Uzia sudah mati rajamu itu. Tetapi siapa yang bertahta sebenarnya? Akulah Tuhan semesta alam masih bertahta. Kamu jangan takut, hai Israel. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu tujuan penglihatan itu diberikan kepada Yesaya. Memberikan keyakinan yang besar kepada umat Allah. Bahwa Tuhan masih bertahta. Tuhan yang dilihat Yesaya itu dialah yang Yohanes tunjukkan di ayat 41. Yesaya telah melihat kemuliaannya itu. Bahwa Tuhan Allah semesta alam itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang duduk di atas tahta itu. Dia juga yang berinkarnasi ke dalam dunia. Dan lahir di Bethlehem, saudara. Dibaringkan di dalam palungan yang hina. Dibesarkan sebagai tukang kayu di Nazaret. Dialah Raja kita. Tuhan semesta alam yang dilihat Nabi Yesaya. Yehovah namanya. Dia yang memegang kendali penuh di zaman Uzia. Juga memegang kendali di zaman ketidakpercayaan Israel. Dan di zaman kita sekarang. Sama. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Lalu Yohanes memberitahu kita Allah yang berdaulat dan sempurna itu, saudara, di ayat 42. Banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Apa ini, saudara? Ini bicara secret believers. Banyak di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, tapi tidak berani mengakui karena orang-orang Farisi. Apa, saudara, artinya? Orang-orang percaya ini, saudara, tetapi karena orang Farisi, mereka tidak mengakui diri, tidak berani mengakui dirinya sebagai orang percaya. Jadi orang percaya semacam ini, saudara, disebut
secret believers. Disebut percaya Yesus, iya saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang beresiko, mereka tidak mau mengakui iman mereka. Cari aman. Resikonya apa di sini saudara? Yohanes catat di ayat 42. Supaya mereka jangan dikucilkan. Oh, takut mereka diekskomunikasi dari sinagoge saudara. Gak boleh lagi ibadah sama teman-teman mereka. Ya, dianggap sebagai orang asing. Mereka takut sekali. Ternyata orang-orang percaya ini, saudara, adalah orang-orang yang kalau ketahuan percaya Yesus, nanti bakal dikucilkan dari sinagoge. Orang-orang percaya seperti ini lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Itu Yohanes tuliskan di ayat 43. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mereka takut ngaku percaya Yesus, resiko besar. Karena orang-orang lain jadi tidak suka. Mereka bisa dikucilkan, dibully, saudara. Mereka tidak bisa maju karirnya dan lain sebagainya. Itu sebabnya harus cari persetujuan manusia. Itulah, saudara, cara dunia supaya manusia bisa maju. Cari perkenanan manusia. Jadi setelah hitung-hitung, saudara ikut Yesus, oke. Ya, tapi tidak usah ngaku lah gitu. Ya kan kita diam-diam aja. Makanya mereka tetap bungkam tentang iman mereka kepada Kristus. Sehingga keaslian iman mereka, saudara, dipertanyakan. Apakah mereka ini sungguh-sungguh orang yang sudah diselamatkan atau belum? Saudara, apakah mungkin bagi seseorang Kristen itu untuk menjadi secret believer? Apakah mungkin, saudara, bagi seseorang untuk bilang, saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saya sungguh-sungguh komitmen ikut dia. Tapi saya juga sembunyikan iman saya. Saya tidak berani mengakui di depan teman-teman saya. Karena resiko apapun, mungkin mereka beda agama dengan saya. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 89. Ini kebenaran firman Tuhan dan faktanya, saudara, dinyatakan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi orang-orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Saudara, jadi kita tidak tahu pasti apakah orang-orang banyak yang dikatakan percaya itu sungguh-sungguh punya iman yang sejati atau tidak. Saudara. Tetapi apapun itu dicatat supaya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berani menyatakan iman kita di publik. Saudara. Oh, Tuhan mengerti, saudara. Kalau kita masih menjadi orang Kristen di awal-awal, Tuhan pasti ngerti kalau kita tidak berani, saudara. Kita masih ingat karena aman ya, sesudah percaya, oh aduh, Tuhan saya masih pergi ke kuil, saudara, bolehkah saya temani dia dan sebagaimana. Saudara-saudara, Nikodemus juga seperti itu. Yusuf Arimatea seperti itu, saudara. Tetapi kita tidak boleh tetap di dalam kondisi seperti itu. Karena orang Kristen itu bertumbuh terus. Itu tanda mereka itu hidup. Harus ada buahnya. Alkitab, saudara, mencatat orang-orang seperti Nikodemus menjadi contoh bagi kita. Yusuf dari Arimatea. Itu mereka itu secret believers tadinya, saudara. Malu-malu. Tetapi akhirnya, saudara, mereka keberaniannya luar biasa. Sampai berani muncul secara terbuka dan mengakui diri. Aku murid Yesus. Saudara-saudara. Yusuf dari Arimatea itu berani meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Saudara bayangkan. Itu murid Yesus yang lain tidak berani. Saudara. Itu jadi kita itu di satu sisi, saudara. Secret believer ini, oh jangan kita menghina. Atau menghakimi, saudara, orang-orang secret believer ini. Karena Tuhan bisa merubah mereka. Amin, saudara.
menjadi orang yang beraninya seperti Yusuf ini dari Arimatea. Minta mayat Yesus kepada Pilatus, itu resiko dipenggal, saudara. Bahkan dia memberikan kuburnya sendiri yang baru untuk Yesus. Aduh, saudara, luar biasa. Secret believers yang dirubah oleh Tuhan. Saudara, dia berani ambil resiko untuk dikucilkan, dihina, bahkan dibunuh. Itu iman yang sejati. Sama Nikodemus juga, saudara. Tadinya takut-takut, malu-malu, saudara. Tetapi keberaniannya setelah bertumbuh, saudara. Membela Yesus yang mau ditangkap tanpa diadili. Di depan siapa? Teman-teman dia, saudara. Bayangkan. Ini orang kok jadi begini. Dulu ngebela kita, sekarang malah ngebela Yesus. Kan begitu, saudara. Dia sudah berubah hidupnya. Saudara, itu iman yang sejati. Mereka bukan lagi secret believers. Yang takut menyatakan iman di tengah masyarakat. Tapi mereka mau berani mengakui Yesus di depan orang lain. Saudara, maukah? Ya, jangan terus di dalam keadaan menyembunyikan iman. Saudara harus berani menyatakan iman. Itu tidak usah disengaja-sengaja. Saudara, tidak perlu disengaja-sengaja. Tapi kalau kita tuh, saudara, jadi orang Kristen tuh ya, yang otomatis gitu. Hidup kita tuh, karena kita tuh adalah garam, bukan menjadi garam. Kita adalah garam. Jadi dimanapun kita berada, selalu mengasinkan lingkungannya. Kita adalah terang, dimanapun kita ada, selalu menerangi lingkungannya. Itu sudah otomatis, tidak usah dibuat-buat. Saudara, itu maksudnya. Itu orang yang punya iman sejati. Gitu, saudara-saudara. Saya saksikan ya, saya sendiri juga, saudara, adalah secret believers waktu pertama percaya Yesus. Saudara, saya itu malu. Kalau doa tuh di depan publik tuh malu. Saudara, kenapa ya? Kalau orang lain makan semua kok nggak malu doa. Ya ada orang Kristen. Tapi saya doa di publik tuh begini. Saya ada rasa malu sedikit. Saudara, tetapi imanku bertumbuh. Tidak boleh di dalam kondisi seperti itu terus-menerus. Saudara. Tapi kita juga tidak boleh jadi semacam saudara-saudara membuat-buat gitu ya. Doa sengaja keras-kerasin di restoran. Saudara, itu tidak perlu saudara seperti itu. Iya kan? Saudara, kita tuh otomatis. We are the salt and the light of the world. Apa yang kita perbuat, yang kita katakan, orang lain tuh melihat, this is different. Dia beda karena dia pengikut Kristus. Saudara, sebelum Injil itu keluar dari mulut kita, dia sudah melihat kesaksian hidup kita. Oh, orang ini lain. Cara pikirnya aja udah lain, saudara-saudara. Dia beda dengan orang dunia. Masa orang punya Roh Kudus sama, saudara? Tidak mungkin. Saudara-saudara, intinya dalam secret believer, kita harus bertumbuh. Kesatu, kita tidak boleh menghakimi secret believer. Karena mereka bisa dirubah Tuhan, bahkan menjadi beraninya luar biasa, saudara. Dan kedua, kita tidak boleh berdiam di dalam keadaan menyembunyi iman. Kita harus berani menyatakannya keluar. Saya memang pengikut Kristus. Saudara-saudara. Iya kan? Karena ada hidup kekal di dalam Dia. Ya. Kita tahu yang namanya pengikut Kristus itu harus belajar satu kalimat. Saudara harus ingat. The cost of discipleship. Harga daripada pemuritan. Apakah kita termasuk secret believers? Percaya Yesus tetapi tidak perlu mengakui iman di depan umum, yang penting aman. Dietrich Bonhoeffer, saudara, yang hidup di dalam zaman Nazi. Maafkan saudara. Dia menghadapi tantangan daripada secret believers ini. Dan dia menulis buku tentang hal ini, saudara. Ketika itu dia melayani di satu gereja di Jerman. Satu gereja yang mengaku adalah orang percaya kepada Yesus. Tetapi tidak berani membayar harga untuk mengakui Yesus secara terbuka di depan umum. Ya saudara, bayangkan loh, Nazi. Ya kan, di dalam pemerintahan seperti itu. Kita, saudara-saudara, di dalam pemerintahan ini, ya kan, Bonhoeffer menyebut sikap seperti itu, saudara. Secret believer menyembunyi iman, tidak berani menyatakan iman, itu cheap grace.
Anugerah murahan. Saudara. Dia bilang cheap grace itu khotbahnya saudara tentang pengampunan. Tetapi tanpa harus bertobat. Itu cheap grace. Kamu bisa diampuni Tuhan. Tuhan mencintai kamu. Tuhan mencintai kamu. Tapi tidak pernah khotbahkan kamu orang berdosa harus bertobat. No. Khotbahnya pengampunan tanpa pertobatan. Baptisan tanpa pengakuan dosa. Yang penting saya sudah dibaptis. Ya kan? Pengakuan dosa. Anugerah murahan itu adalah anugerah tanpa pemuritan, saudara. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus Kristus. Itu Bonhoeffer. Nanti filmnya akan dimainkan di bioskop. Mungkin akhir tahun atau tahun depan awal sudah jadi. Dietrich. Tetapi dia bilang kebalikan dari cheap grace itu adalah costly grace. Anugerah yang mahal, saudara. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti harta karun yang terpendam di ladang. Ditemukan orang, saudara. Lalu saking sukacitanya dia jual segala miliknya, saudara. Lalu beli ladang itu. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah itu. Setelah ketemu satu saudara yang paling berharga itu. Dia langsung menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Itulah panggilan Yesus saudara. Murid-murid yang ingin ikut dia harus meninggalkan jalannya. Dan menikut daripada Yesus Kristus. Dan anugerah semacam itu mahal. Karena memanggil kita untuk ikut. Saudara ingat. Kata ikut itu mahal sekali saudara. Karena itu adalah anugerah saudara. Di mana Kristus harus mengalirkan darahnya. Itu darah yang mahal sekali. Untuk kita bisa ikut dia. Kita saudara dipanggil untuk ikut Kristus. Itu mahal. Kita dipanggil memberikan seluruh hidup kita. Itu mahal karena harus mengorbankan nyawa anak Allah. Dan itu anugerah saudara. Karena Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang berkorban untuk membeli hidup saya dan saudara. Jadi anugerah yang mahal. Saudara. Di satu sisi anugerah, tapi itu mahal sekali harganya. Ya kita harus sangkal diri, pikul salib tidak mudah saudara. Kita juga harus korbankan seluruh hidup kita, ikut Yesus. Itu sebabnya anugerah semacam ini tidak boleh dianggap murahan saudara. Karena harga kita mengikut Yesus begitu mahal. Harganya mungkin kita kehilangan popularitas kita. Mungkin kita saudara terganggu kenaikan promosi. Jabatan bisa hilang. Kehilangan hidup yang nyaman, saudara. Mungkin kita harus dianiaya karena ikut Yesus. Mungkin satu hari kita harus bayar harga untuk dikucilkan, saudara. Dibully, diejek karena mengakui nama Yesus. Itu harga yang harus dibayar, saudara. Costly grace. Kalau kita tidak mau bayar harga seperti itu, maka kita akan menjadi secret believers. Seperti orang banyak itu. Tetap menyembunyikan iman, mencari aman. Ada harga yang harus kita bayar, saudara, untuk percaya kepada Yesus dan mengikut dia. Dan kita mau terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Melayani Tuhan, melayani sesama, saudara. Makin berani menyatakan iman kita. Firman Tuhan mengajarkan kita mencari pujian Tuhan. Bukan mencari kehormatan manusia. Itu ditekankan di dalam bagian ini, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berani mengakui dia di depan orang lain. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib, saudara, dia merangkumkan ajarannya. Ayat 44-45. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ini menyatakan apa saudara? Keilahian Yesus. Setara dengan Bapa dia.
Keilahian ini penting, saudara. Karena ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengenal Allah sejati hanya melalui Yesus Kristus. Tidak bisa melalui yang lain. Pengantara kepada Allah yang esa hanyalah Yesus Kristus. Dialah pengantara satu-satunya. Jadi kalau saudara cari pengantara yang lain, sampainya juga ke Allah yang lain. Saudara harus hati-hati. Pengantara kepada Allah yang sejati ialah Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahwa kita bisa mengenal Allah yang sejati hanya melalui Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, maka kita tidak akan pernah tahu Allah itu seperti apa. Yohanes menjelaskan hal ini dari awal Injilnya, saudara. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Amin, saudara. Karena yang melihat Allah pasti mati. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakan Allah yang sejati itu. Allah yang sejati tidak bisa dilihat, saudara. Siapa yang melihat dia pasti mati. Jadi dari dulu yang dilihat oleh Adam, yang dilihat oleh Abraham, yang dilihat oleh Manoah, itu Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa. Saudara-saudara, seperti apa Allah itu? Ya seperti Yesus. Saudara-saudara, Yesus itu adalah anaknya. Anaknya yang tunggal. Yang menyatakan Allah Bapa itu seperti apa kepada kita. Dia memiliki relasi yang begitu dekat dengan Bapa. Itu ayat 44-45. Saudara, siapa yang melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa yang mengutus dia. Yaitu katakan kepada Filipus kan. Kamu sudah ikut saya 3 tahun Filipus. Masih saja kamu bilang ingin lihat Bapa. Barang siapa sudah lihat saya, dia sudah lihat Bapa. Gitu. Dan Yesus berkata apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aduh, luar biasa misteri ini, saudara. Bagaimana kita tahu Allah itu penuh cinta kasih? Karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Dan dia menyatakan kasihnya itu di atas kayu salib. Dengan mati mengorbankan dirinya. Kita bersyukur saudara kalau kita bisa mengenal Allah melalui Yesus. Kita tidak ditinggalkan di dalam gelap saudara. Tanpa pengenalan akan Allah itu. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 46. Aku telah datang sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Percaya itu saudara kata kuncinya. Kamu tidak boleh terus tinggal di dalam kegelapan. Kamu harus percaya kepadaku. Itu khotbah Yesus yang terakhir. Saudara. Berarti tanpa Yesus dunia berada di dalam kegelapan. Itu logisnya saudara. Bukan secara literal. Di dalam arti tidak ada cahaya sama sekali saudara. Karena manusia yang dicipta itu adalah manusia dicipta menurut gambar Allah. Tetapi saudara, gambar itu sudah rusak karena dosa. Berarti rusak itu masih ada, saudara. Gambar itu. Di dalam pikiran manusia, saudara-saudara. Filsafat. Dunia masih bisa mengerti sains. Seni. Ya kan? Mesin. Saudara-saudara, hubungan interpersonal dan sebagainya. Tetapi secara rohani ini yang dimaksud, saudara. Gelap itu. Secara rohani sama sekali gelap. It's totally in darkness. Itu sebabnya dikatakan dunia ini berada di dalam kegelapan. Saudara, karena meskipun akademik tinggi, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mereka hidup tanpa Kristus, gelap hatinya dikuasai dosa. Saudara Paulus menggambarkan dosa ini, kegelapan hati ini di dalam surat Roma. Pikiran mereka sia-sia, hatinya bodoh. Mereka mengganti Allah dengan patung-patung berhala dan menyembahnya. Pikiran-pikirannya penuh dengan kejahatan, keserakahan. Mereka adalah pembenci Allah, kurang ajar, sombong, tidak taat orang tua. Di dalam suratnya kepada Timotius dia melanjutkan mereka adalah orang-orang cinta diri, hamba uang,
sombong, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekan orang, dan sebagainya. Saudara, daftar ini. Apa gunanya maksudnya saudara menjadi orang yang hebat dan sukses secara dunia, tetapi hidupnya seperti itu? Tidak ada artinya, karena Tuhan tidak melihat kesuksesan itu. Tuhan melihat rohanimu bagaimana. Setelah rohani beres, baru Tuhan melihat kamu bagaimana kesuksesanmu di dunia. Apakah mempermuliakan Tuhan atau tidak? Karena jikalau rohani tidak beres, semua kesuksesan tidak mungkin dibawa memuliakan Tuhan. Memuliakan diri pasti, saudara. Tetapi jikalau kerohanian beres, hati sudah diterangi oleh Tuhan, terang Kristus sudah ada di hati. Oh, apapun yang kita perbuat selalu untuk Tuhan. Apapun yang kita dapat selalu untuk Tuhan. Bukan kita tidak boleh simpan sendiri, saudara-saudara. Tetapi hatinya itu mencintai Tuhan begitu rupa. Luar biasa, saudara. Di dalam kondisi manusia seperti inilah, di dalam kegelapan, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Hanya ada di dalam terang Yesus, manusia mungkin melihat cinta kasih Allah. Kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, itu yang penting, saudara. Di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan terang dunia. Akulah terang dunia ini di dalam konteks dua, saudara. Yang pertama, waktu dia mengampuni perempuan yang tertangkap basah berzina. Apa hubungannya, saudara? Ya itulah, exactly the point, saudara. Ketika dia menunjukkan cintanya kepada seorang perempuan yang kata pemimpin agama itu lempar dengan batu. Saudara. Iya kan? Tapi Yesus itu tahu isi hati mereka semua itu, saudara. Munafik semuanya itu. Saudara-saudara. Maka Yesus berkata apa? Pada waktu mereka semua, ayo lempar Tuhan. Mereka itu kan sebenarnya jahat sekali hatinya, saudara. Mereka ingin bikin Yesus dilema. Sekarang siapa yang tidak berdosa? Silakan lempar batu dulu pertama. Nah, saudara, luar biasa Tuhan kita. Yang tidak berdosa di kumpulan itu cuma Yesus, saudara. Dia yang paling punya hak lempar duluan. Tapi dia tidak melakukan itu. Terpujilah cinta kasih Tuhan. Dia punya belas kasihan. Itu terang dunia. Di dalam konteks belas kasihan, dia mengatakan kepada perempuan yang sudah ketakutan itu, aku tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berdosa lagi. Yesus tidak berkata, oh tidak masalah, teruskan saja yang kamu kerjakan. Ya, aku mengampunimu. Itu cheap grace. Costly grace, no. Aku ampuni kamu, tapi kamu harus bertobat. Costly grace. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi yang penting itu bukan masa lalu, saudara. Ya, masa lalu sudah. Tuhan sudah mengampuni. Tapi hidup kita ke depan itu, di dalam Tuhan, terang Tuhan, membikin kita terus maju. Ya, mendorong kita terus maju. Tidak terikat masa lalu. Ya, terus maju. Di situ Tuhan bicara, akulah terang dunia. Dalam konteks seperti itu. Terang yang memancar cinta kasih. Pengampunan dia kepada orang-orang berdosa. Ya kan? Dia adalah terang dunia. Pertama kali Yesus mengatakan itu. Terangnya menyinari kegelapan perempuan itu. Dan kedua, saudara, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Itu waktu dia menyembuhkan orang buta sejak lahirnya itu. Dia hidup di dalam kegelapan, literal loh kegelapan. Dia tidak pernah lihat matahari, tidak pernah lihat manusia, saudara. Ayah ibunya sendiri gak tahu bentuk rupanya seperti apa. Hewan tidak pernah lihat. Dan Kristus datang memberi penglihatan. Dua, fisiknya disembuhkan dan juga rohaninya dibebaskan dari kuasa dosa. Luar biasa, saudara. Dia bisa menyembah dengan Tuhan sekarang. Menyembah kepada Kristus. Jadi manusia itu tidak cukup hidup di dalam dunia dengan segala macam kehebatan dia, kesuksesan dia, saudara. Manusia membutuhkan Kristus. Karena dia adalah terang. Jikalau tidak, saudara, maka mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Dan satu hari mereka akan binasa bersama segala yang mereka banggakan itu. Itu sebabnya khotbah Yesus sekali lagi, saudara. Selama terang itu masih ada bersamamu, percayalah kepada dia.
Selama masih ada kesempatan, saudara. Yesus berkata di ayat 47, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu dia menambahkan di situ, penghakiman akan datang kepada orang yang tidak percaya. Saudara, kita bicara penghakiman sebentar ya. Itu Yesus khotbahkan sebelum dia mengakhiri pelayanan publik. Dia itu bicara penghakiman. Bahayanya saudara, ketidakpercayaan itu berakhir dengan penghakiman. Itu maksudnya. Kalau orang yang mendengar terus firman Tuhan tapi tidak mau percaya, aku tidak menghakimi dia. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Tapi sudah ada hakimnya, saudara, terhadap siapa yang menolak firman Yesus itu. Ayat 48, yaitu firman yang telah kukatakan. Saudara, sudah dengar firman berapa ratus ribuan kali. Firman yang telah kukatakan itu yang akan menghakimi dia pada akhir zaman. Ini Yesus bicara tentang penghakiman yang akan datang. Sekarang itu zaman anugerah, saudara. Yesus masih datang sebagai juru selamat. Tetapi kalau kita menolak dia sekarang, saudara, maka kita akan menghadapi penghakiman di hari besar itu. Menghadapi dia sebagai hakim. Hari itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan dan lakukan, saudara. Kita harus menjawab semua pemberontakan kita. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menghakimi kita di hari itu. Saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 12-15, ya nanti saudara bisa membaca di rumah. Ini tentang penghakiman itu. Kita diberitahu bahwa orang mati besar dan kecil, saudara. Maksudnya semua orang, tidak ada pengecualian. Ya, saudara, mau tuan, mau hamba, semua sama. Semua orang mati besar kecil akan berdiri di depan tahta Kristus. Kuburan akan terbuka, laut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan seluruh umat manusia akan menghadapi Kristus di tahta putih yang besar itu. Kemudian kitab-kitab dan kitab kehidupan dibuka. Ada dua loh saudara, kitab itu. Satu kitab perbuatan, satu kitab kehidupan. Dan semua manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka di dalam tubuh ini. Ketika mereka hidup di dunia. Orang percaya dan tidak percaya sama-sama berkumpul di depan Kristus. Dan malaikat akan pisahkan. Yang satu di kanan, yang satu di kiri Kristus. Yang di kanan siapa saudara? Domba. Yang di kiri kambing. Semua nama-nama itu yang ada di kitab kehidupan dipisahkan dulu. Domba dan kambing. Setelah itu dihakimi menurut kitab yang lain itu. Kitab perbuatan. Saudara-saudara, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Tetapi yang percaya akan diselamatkan dan diberi pahala. Itu bedanya, saudara. Dengan orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya akan dilempar ke dalam lautan api. Hanya ada satu jalan keselamatan, saudara. Hanya melalui Yesus Kristus. Kalau manusia menolak Yesus, berarti memilih kebinasaan. Banyak orang, saudara, di zaman ini yang tidak peduli soal akhir zaman. Tapi ada juga yang peduli, saudara. Bicara akhir zaman terus, saudara-saudara. Tapi sayangnya yang dibicarakan itu tanda ini, tanda itu, saudara. Itu bukan tidak perlu. Saudara, Alkitab juga mencatat. Tetapi apa yang paling penting di dalam pembicaraan akhir zaman itu tidak boleh digeser. Yang pertama, Yesus Kristus. Itu harus dibicarakan di dalam penghakiman akhir zaman, saudara. Yang kedua, penghakiman dia di atas tahta putih yang besar itu. Dan ketiga, pertobatan manusia. Ini tiga hilang semua. Saudara, yang diributkan tanda ini, tanda itu, saudara-saudara, perang negara ini, negara itu. Itu bukan tidak perlu, saudara. Tetapi kita tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tidak perlu diributkan hal semacam itu, saudara. Yang perlu diketahui adalah, who is Jesus? Do you know him?
Saudara-saudara. Dan apa penghakiman dia saat nanti? Apakah saudara tahu di mana saudara berdiri saat penghakiman itu? Sebelah kanan atau sebelah kiri? That is should be your concern. Saudara-saudara, itu semua hampir tidak dibicara. Dengar di YouTube semua tuh. Padahal ini tema utama penghakiman di akhir zaman. Saudara-saudara. Kristus harus menjadi yang utama dibicarakan. Tidak boleh diganti-ganti yang lain, saudara. Karena dialah yang akan menjadi hakimnya. Dituliskan di dalam firman Tuhan, saudara, bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa apa, saudara? Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bicara penghakiman tanpa Yesus Kristus itu tidak ada maknanya sama sekali, saudara. Penghakiman itu pasti datang. Tetapi yang paling penting, apakah kita sudah percaya Yesus atau belum? Kita sudah percaya Yesus sudah mati mengganti kita atau belum, saudara? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita tidak usah takut penghakiman itu. Saudara, karena apa? Tidak usah takut, saudara. Karena Yesus Kristus yang duduk di atas tahta yang mengerikan itu, saudara. Yang dahsyat itu akan menjadi juru selamat kita. Akan menjadi gembala kita. Imam besar kita. Sahabat kita, terpujilah Tuhan, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus merangkumkan ajarannya di publik. Ini bicara soal keselamatan. Ayat 50. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara, ini perintah Bapa kepada Tuhan Yesus untuk disampaikan. Dan sekarang, saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita semua, saudara, untuk percaya kepada Dia. Saudara, percaya itu kan ada dua macam. Kita orang Kristen percaya untuk diselamatkan. Amin, saudara. Sudah menerima iman yang benar. Percaya di dalam segala keadaan kepada Tuhan atau tidak? Atau you lebih percaya materi? Saudara, itu kedua. Yesus memerintahkan kita semua percaya kepada Dia. Itu bukan tawaran, saudara. Itu perintah. That is command from Jesus. Apa yang telah Dia perintahkan harus ditaati, saudara. Sebelum penghakiman besar itu tiba. Bagaimana kita harus menaatinya, saudara? Melalui iman. Tidak perlu kita mengerjakan ini itu, saudara, untuk diselamatkan. Melalui iman cukup. Dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara. Saudara akan diselamatkan. Kalau kita bisa mendengar perintah ini, saudara, itu anugerah. Dan orang yang bisa mendengar perintah untuk percaya ini lalu percaya kepada Yesus, aduh, saudara, luar biasa anugerah Tuhan itu. Karena banyak orang tidak bisa dengar. Saudara, ingat, saudara, hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu dosa ketidakpercayaan kepada anak Allah itu. Pada waktu penghakiman terakhir tiba, mereka menjadi takutnya luar biasa, saudara. Karena hakimnya itu Kristus sendiri. Yang Injilnya pernah mereka benci, mereka tolak. Saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Janji hidup kekal diberikan kepada kita, saudara. Percayalah kepada Dia. Kalau saudara sudah, oh ya Pak, saya sudah percaya kepada Kristus. Percayalah kepada Dia. Di dalam setiap aspek hidupmu. Saudara, jangan cemas memikirkan sakit penyakitmu. Jangan cemas memikirkan kerugianmu. Jangan cemas memikirkan hari depanmu. Percayalah kepada Kristus. Pandanglah Dia. Saudara, itu perintah Tuhan hari ini. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.